Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak dan Ibu, Pak Adi Budi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat semua, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semua umurnya barokah, sehatannya selalu terjaga dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah niki kita sudah masuk masih di awal nggih Pak, awal ya udah mau masuk pertengahan bulan Muharram nggih, tahun barunya Islam. Di sana bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di 4 bulan yang Allah haramkan. Haram di sini bukan artian haram kayak gak boleh kayak kita bilang sesuatu yang haram gak boleh dimakan dan lain sebagainya, bukan seperti itu nggih Pak. Haram di sini maksudnya adalah tidak bolehkannya kita untuk melakukan perbuatan keji, dosa. Maka kalau kita melakukan tersebut maka ganjarannya besar, nanti akibatnya besar. Tapi kalau kita melakukan yang namanya kebaikan, amal soleh, insya Allah juga akan Allah lipat gandakan. Ada 4 ya Pak ya, ada 4 di Al-Quran itu Allah sebutkan. Ada 4 bulan di mana Allah itu menyebutnya sebagai bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi apa Pak, Bapak Ibu? Rajab. Nah ini bulan-bulan ini, tapi ini kan bulan bulan Hijriah gitu Pak. Nanti tinggal lihat di kalender di HP gitu. Dzulqa'dah ngepasi bulan apa, nanti dicek. Nah di bulan-bulan itu bulan dimana kita tidak boleh melakukan yang namanya keburukan, dianjurkan untuk selalu melakukan yang namanya kebaikan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pagi hari ini insya Allah saya akan membawakan tentang 7 qaulan di dalam Al-Quran. Artos qaulan Pak, qaulan itu bahasa Arab nih Bapak Ibu. Qaulan mungkin yang asatid ya, santri libur Pak ya hari ini ya. Kalau ada santri qala yaqulu qaulan. Qaulan itu perkataan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu ini rahmati Allah, saya mengambil judul ini karena mengingat nggih Bapak Ibu bahwasannya alhamdulillah Allah telah menyampaikan kita di bulan Muharram hari ini dengan melewati berbagai macam hal. Terutama kita telah melewati yang namanya bulan suci Ramadan, kemudian kemarin melewati yang namanya bulan Dzulhijjah. Kan Islam itu ada 2 hari besar lagi Pak. Hari besar hanya ada 2, beda dengan yang lainnya. Kita ada 2, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. 2 ini Bapak Ibu rahmatullah mengajarkan kepada kita apa? Idul Fitri itu mengajarkan kepada kita kan tentang amal soleh yang kita lakukan dari batin kita, dari jiwa kita, dari keimanan kita, puasa, sholat malam, baca Quran, yang semua itu adalah amalan-amalan batiniah yang kita lakukan pribadi masing-masing dalam diri kita. Dan Allah ini maha adil gitu Pak. Allah ini luar biasa pensistemannya untuk diri kita. Tentunya sistem ibadah, akidah dan lain sebagainya. Allah itu kan di Quran banyak nyebutkan orang-orang yang berjihad di jalannya itu kan 2. Enggak dengan harta, dengan jiwa. Gitu nggih Pak? Harta dengan jiwa. Ini udah kita implementasikan Bapak Ibu secara tidak langsung. Kita enggak bahas perang dulu ya. Perang jelas maknanya berperang dengan jiwa dan harta.
Dan secara tidak langsung kita ini sebenarnya setiap tahun sudah melakukan itu, Pak. Perang dengan jiwa kita itu di bulan Ramadan, di mana kita berusaha kuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Masuk Idul Adha itu di mana ajang kita berjuang dengan harta. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, setiap tahunnya akan seperti itu. Setiap tahunnya itu akan kita lewati. Maka pertanyaannya, sudah sudah yakinkah kita, sudah besarkah yakin kita amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasannya melakukan amalan itu mudah kita melakukan amalan. Sholat insya Allah mudah, puasa insya Allah mudah, Idul Adha ya mudah sangat gitu, Pak, mudah gitu. Biasanya ada pembentukan panitia sebelum hari H, pembentukan panitia penyelenggaraan sholat, penyembelihan dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi catatan besar, pelajaran besar adalah apakah amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan sering doa gitu, Bapak Ibu, sering doa, Allahumma Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Maka bicara tentang amalan yang diterima atau tidaknya, ada dua faktor besar, Bapak Ibu. Ada dua faktor besar yang menjadikan amalan itu diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi atau tidaknya kita itu ditentukan oleh dua faktor, Bapak Ibu. Dua faktor. Faktor pertama adalah niat, yang menjadi inti utama dalam sebuah ibadah. Kita mau bahas sholat, jangan sholat wudu aja, Pak, wudu. Apapun itu yang berkaitan dengan ibadah oleh Allah, pasti yang pertama kali disebutkan adalah niat. Kita ibaratnya anak santri itu ujian nasional misalnya. Ujian nasional, dia nggak memenuhi syaratnya di awal, menuliskan nama misalnya, biasanya di ujian ada menuliskan nama atau apa, itu akan mengganggu kriteria nilai yang akan dicapai. Maka sama dengan ibadah. Ibadah kita, iya sholat kita lakukan, tapi niatnya salah, maka ibadah itu akan rusak. Maka di dalam surat Hud ayat 15-16 itu kan jelas Allah menyebutkan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwasannya man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kita mau dunia, kita ini ingin keisi dunia, menjadi kaya, menjadi sukses dan lain sebagainya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kata Allah, iya, Allah akan bisa saja memberikannya dengan cepat. Tapi apa kata Allah? Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah yang nanti di akhirat tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali api neraka. Di dalam tafsir disebutkan, ayat ini disebutkan untuk orang-orang yang selalu menjadikan ibadahnya adalah ladang di mana dia memikirkan dunianya. Maksudnya gimana, Pak? Kan kita banyak nemukan orang terkadang melakukan sholat, puasa, tapi karena hajat tertentu, tapi karena keinginan tertentu. Banyak itu mungkin kita menemukan di masyarakat dalam ya, yang belum tersentuh dengan banyak ilmu-ilmu lain agama dan sebagainya. Mereka masih banyak yang melakukan perbuatan di mana melakukan puasa, melakukan ibadah ini itu, tapi dengan ada tujuan lain. Misalnya apa? Misalnya biar usahanya lancar, aku puasailah. Usahaku lancar, aku mau inilah sholat tahajud lah, nanti biar lancar usahanya. Atau nanti biar mahasiswa biasanya, santri biasanya biar ujiannya lulus, biar ujiannya nilainya bagus, aku tak tahajud lah. Nah, ini sebenarnya catatan ya, Pak. Catatan di mana sebenarnya kita menempatkan sesuatu harus pada tempatnya. Ibadah ya ibadah aja sama Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kan ada doa. Kita kan setelah sholat, setelah melakukan kebaikan kan, sholat kan setelahnya zikir. Setelah zikir di situ kan ada doa. Jangan sampai nanti ibadah yang kita lakukan kita niatkan untuk perbuatan yang lain, maka ini dapat menghapus, dapat merusak nilai ibadah tersebut. Maka Allah menyebutkan dalam surat Hud tadi, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, faktor yang menurut saya perlu kita waspadai, Pak, ya.
dia sifatnya tidak bertulang. Apa yang tidak bertulang di dalam tubuh kita, Pak? Lidah, lisan. Lisan itu tidak bertulang. Maka faktor kedua ini adalah bagaimana kita menjaga lisan kita. Tutur kata. Maka tutur kata itu sebenarnya menentukan surga dan neraka kita, Pak. Jadi lisan yang kecil ini, kecil boten, Pak, boten nggih, mesti besar mata ya. Ya, lidah yang tidak bertulang ini itu yang akan menentukan surga dan neraka kita. Makanya di dalam konsep keimanan kan al-iman at-tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wal amalu bil arkan. Setelah hati ada di sana yang namanya penyebutan dengan lisan tadi, lidah tadi, lisan. Kita ucapkan, bahkan yang menjadi penentu iman itu baik buruknya itu tergantung dengan lisan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yastaqima imanu abdin hatta yastaqima qalbah. La yastaqimu imana abdi hatta yastaqim qalbah. Tidak akan lurus iman seseorang, tidak akan bagus iman seorang hamba, tidak akan sempurna. Maksudnya bukan keluar dari Islam, Pak ya. Sempurna itu tidak belum lengkap lah gitu, belum sempurna kecuali sampai lurus hatinya. Jadi iman kita, ibadah yang iman itu kan kepada Allah, kemudian dan runtutannya sampai selesai, itu kan konsepnya nanti ke ibadah, Pak ya. Jadi ibadah kita, apapun yang kita lakukan itu tidak akan lurus, tidak akan menjadi sempurna kalau iman ini tidak sempurna. Makanya syarat awal Islam kan nek orang non muslim misalnya masuk Islam, syarat pertamanya adalah syahadat, yaitu tadi keimanan, mempersaksikan bahwasannya Allah itu adalah Rabb, kemudian Rasul adalah utusan yang membawa risalah. Nah, itu sudah mantap, itu ditentukan ibadah itu ditentukan dengan baiknya iman. Dan baiknya iman kata Rasulullah, wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanah. Dan iman yang baik itu harus tegak lurus atau sejalan dengan lisan yang baik. Maka lisan ini menentukan, Pak, menentukan bagaimana kualitas iman kita. Bahkan lisan ini kan terkenal dengan pedang bermata dua gitu, Pak ya. Dia bisa membawa kita kepada kebaikan. Contohnya simple maun, Pak, simple maun. Contohnya yaitu tadi, nek kita mau Islamnya benar, ibadahnya benar, pertama menyebutkan dua kalimat syahadat, itu ada kuncinya kan dengan lisan. Ada juga Rasulullah menyampaikan ada timbangan amal yang mungkin kita sudah tahu nggih, Pak, yang ringan di lisan tapi berat di mizan. Napa bacaannya, Pak? Bacaan yang ringan di lisan tapi berat di mizan, di timbangan amal nanti di akhirat. Napa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Terus subhanallah azim gitu ya. Itu ringan di lisan kita, tapi nanti di mizan itu akan berat. Jadi bermata dua, Pak. Nek kita menyebutkan itu, insya Allah nanti memperberat timbangan amal kita, kebaikan kita. Tapi lisan itu juga bisa menjadi pedang bermata dua tadi, bisa menjadi keburukan untuk diri kita, bahkan untuk orang lain. Contohnya, itu Rasulullah pernah di zaman Rasulullah itu ada seorang yang dia habis perang ada luka di kepalanya. Terus dia bertanya kepada temennya, ini aku lagi junub gitu loh, sedangkan di kepalaku ada luka, aku ini harus gimana? Terus kata temennya, yang saya dapati harus mandi. Akhirnya apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan pada saat itu musim dingin, maka ketika dia mandi karena terkena lukanya tadi, itu menyebabkan dia mati. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar ini, Rasul sangat marah, bahkan mengatakan kalian seolah-olah telah membunuh saudara kalian. Lihat bagaimana lisan membuat orang sampai terbunuh. Jadi bermata dua. Bahkan untuk diri kita ya, Pak, untuk diri kita juga itu akan menjadi cobaan untuk kita. Maka nanti di akhirat kan di dalam surat Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu
biafahim wa tukallimuna aidihim wa bima kanu yaksibun. Semuanya akan bicara, tangan kita, mata, telinga, kecuali satu lisan ini, mulut ini nggak akan bicara. Nanti dia yang akan dikunci, yang lainnya akan mempersaksikan perbuatan kita. Baik, tangan ya, semua bicara nanti. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 7 kaulan di sini adalah 7 perkataan yang Al-Quran itu mengajarkan kepada kita untuk bertutur kata dengan baik, tentunya terhadap sesama kita. Maka salah satu sebab kalau kita tidak menjaganya dengan banyak ngomong, jadi ada dampak, banyak bicara itu ada dampaknya Bapak Ibu. Umar bin Khattab itu mengatakan, man kasura kalamuh kasura saqatuh. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak pula kesalahannya. Barang siapa yang banyak kesalahannya, maka banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas baginya. Dimulai dari apa Pak? Lisan. Jadi dosa itu salah satunya sumbernya adalah dari lisan. Lisan yang apa? Banyak bicara ya. Sebenarnya nggak apa-apa banyak bicara Pak. Banyak bicara itu nggak apa-apa. Cuma memang harus kita melihat bagaimana konsep bicara tersebut. Nanti kita akan belajar tentang konsep Al-Quran dalam berbicara. Jadi jangan sampai bicara ngalor ngidur, tidak ada makna, ceplos-ceplos gitu Pak ya. Sehingga apa? Terkadang kita nggak sadar. Ternyata yang kita ucapkan, ternyata yang kita lontarkan itu adalah sumber yang akan menjadi kumpulan-kumpulan dosa untuk diri kita, sehingga kita lebih pantas masuk neraka. Itu kata Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampak-dampaknya akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang di dalamnya lebih jauh dari jarak timur dan barat. Makanya di dalam kalam, bukan hadis Pak ya, mahfuzat, mungkin teman-teman belajar mahfuzat ya, di pondok biasanya diajarkan tentang kalimat-kalimat hikmah, fakir qabla an ta'zima tadi. Apa? Berpikir sebelum berucap. Jadi memikirkan kalimatnya dulu sebelum berucap. Jangan sampai ceplos-ceplos tapi tanpa berpikir. Jadinya apa? Nanti takutnya banyak kesalahannya, kekeliruannya. Salah satunya apa? Dusta. Biasanya kalau banyak bicara kan terkadang takutnya ada kedustaan di sana Pak, yang ngomong yang bukan suatu kebenaran. Nah, ini yang akan menjadikan dosa. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis-jenis perkataan yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada 7 nggih Pak, ada 7. Kita mulai dari yang pertama. Mudah-mudahan kalau ini kita amalkan, kalau ini kita realisasikan di dalam kehidupan kita, insya Allah akan menjadi kebaikan untuk kita. Dan ini sebenarnya bisa mencakup banyak hal Pak ya, dari segi aspek sosial terhadap masyarakat, atau kita yang sebagai guru di pondok ini juga akan menjadi pelajaran untuk kita dengan murid-murid kita nanti, dengan santri-santri yang akan kita ajarkan. Jadi ada banyak aspek yang dapat yang cocok, yang relevan dengan 7 kaulan ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang namanya kaulan sadidan. Itu tadi yang saya sebutkan, yang kami sebutkan di awal tadi Pak ya, kaulan sadidan. Jadi jangan salah Pak ya, jangan syadidan. Jadi Al-Quran ini sensitif Bapak Ibu nggih. Al-Quran itu sensitif, nek beda hurufnya, beda artinya. Sadidan itu apa Pak? Perkataan yang benar. Itu sadidan. Nek syadidan itu perkataan yang syadid. Syadid itu pedih. Ya, perih gitu. Jadi sin sama sya, nek beda aja beda maknanya. Jadi hati-hati nih, apalagi khususnya kita nek baca Quran ya Pak, jangan sampai keliru dalam makhorid hurufnya, kecuali kalau memang uzur gitu Pak ya, pun sepuh, jadi ilat Pak ya namanya. Jadi ilatnya memang susah gitu, itu nggak apa-apa, itu maklum lah, ma'fu insya Allah. Kayak kita kan, kami kan juga ngajar di daerah Boyolali Nogosari gitu Pak, mbah-mbah gitu, ngajar ngaji dari awal, dari Iqra itu ya kita nggak bisa maksakan. Ketika beliau nyebut sya tetap sya, terus ain nga, itu nggak bisa
Nek kita paksakan kasihan gitu Pak ya, pun sepuh, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang masih muda, monggo perbaiki setiap huruf-huruf itu, diperhatikan sin, syanya, zanya agar tidak merubah maknanya. Baik, yang pertama adalah qaulan sadida. Dalilnya sudah banyak kita dengarkan, mungkin yang ikhwan, yang teman-teman laki-laki di setiap khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, berkata dengan perkataan yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mengucapkan dengan perkataan yang benar. Jadi nek ngobrol gitu nggih Pak, nek di sosial masyarakat jangan suka banyak ngomong yang ngapusin gitu ya. Jadi katakan yang benar. Walaupun kita dalam keadaan senang, susah, itu katakan aja sesuatu itu sesuai dengan kebenarannya. Karena kita nggak benar, bohong, nanti ya sama efeknya apa Pak? Neraka nanti. Ancamannya adalah neraka. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan innal kadhiba yahdi ilal apa Mas? Ilal ujur wa innal ujura yahdi ilan. Nah, kebohongan itu akan membawa kepada dosa, dosa itu akan membawa kepada neraka. Podo kayak lisan tadi nggih Pak, sesuai nggih. Lisan nek banyak ngomong akhirnya jatuh pada kesalahan, kesalahan menimbulkan yang namanya dosa, dosa masuk neraka. Jadi ngatakan yang benar. Sama nek masyarakat Bu ya, dalam Bapak Ibu dalam bermasyarakat juga kita usahakan ketika mengucapkan perkataan-perkataan yang benar, walaupun itu pahit Pak ya. Saya sesuai dengan ada mahfuzat lagi, kulil haqqa walau kana murron, katakan yang benar itu walau pahit. Lihat Rasulullah SAW ketika mendakwakan Islam, kan nek Rasul itu sifatnya dua Pak ya. Di dalam kitab Tauhid itu disebutkan sifat Rasul itu dua. Pertama adalah, yang paling utama adalah sidik, yang kedua amanah. Ini intinya amanah, kemudian sidik. Amanah, terpercaya, dan jujur. Lihat Rasulullah kejujuran yang menyampaikan kalimat Islam, meninggikan kalimat Allah kepada penjuru-penjuru negeri yang pada saat itu belum tersentuh dengan Islam. Akhirnya apa Pak? Pahit kan? Pahit yang didapat Rasul adalah sesuatu yang pahit, dilempari, diusir. Ya itu gak apa-apa, tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu mengatakan kebenaran walaupun itu pahit. Kecuali memang sesuatu yang mungkin kita dibolehkan untuk berdusta Pak ya, untuk berbohong. Ada beberapa momen kita dibolehkan untuk berbohong. Salah satunya adalah untuk mendamaikan kaum muslimin, mendamaikan suami istri yang sedang bertikai. Itu gak apa-apa. Jadi demi maslahat yang baik. Tapi yang lainnya usahakan kita untuk selalu berkata jujur, berkata benar. Bahkan Nabi Ibrahim juga pernah nggih Pak, bukan menjelekkan sifatnya, tapi Nabi Ibrahim pernah berdusta, berbohong dalam dua keadaan. Pertama untuk menyelamatkan istrinya, yang kedua untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang musyrik pada saat itu dengan menghancurkan seluruh patung. Dan Nabi Ibrahim mengatakan siapa yang menghancurkan patung yang paling besar gitu Pak ya. Tapi ini kan siasat gitu nggih Pak. Jadi siasat. Jadi dalam bermasyarakat mungkin nanti kita di masyarakat ada sesuatu ya, kita kira oh ini kalau sedikit saya berbohong tapi ini menghasilkan maslahat yang besar, mungkin ini gak apa-apa, itu gak apa-apa kita lakukan. Tapi memang tetap dalam konteks tertentu Pak ya, dalam batasan-batasan tertentu. Jangan ngapusi terus gitu Pak ya. Ngomong-ngomong di depan baik, berjalan lancar, mulus. Ternyata hasilnya nol. Kayak sopo itu Pak. Jangan dibahas Pak ya. Nanti saya ditangkap nanti. Jadi efek mengatakan kebenaran, efek kalau kita mengucapkan kalimat yang benar, jujur, itu di ayat setelahnya Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan, nek kita selalu jujur mengatakan benar, yuslih lakum a'malakum. Amalan kita akan Allah perbaiki. Amalan kita akan Allah perbaiki. Kemudian apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kita akan Allah ampuni insyaallah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adima. Akhirnya apa? Mendapatkan kemenangan yang
tinggi, kemenangan yang besar. Itu efek kalau kita mulai menjaga lisan kita dengan memulai perkataan-perkataan yang benar. Amalan kita akan selalu diperbaiki oleh Allah. Orang kan nek perkataannya lurus, benar, jujur, insya Allah hatinya juga lurus. Akhirnya amalannya juga lurus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nasihat ini, Mbak, mengatakan kalimat yang benar ini, itu pernah Rasulullah itu saking apa namanya istilah ya, saking pentingnya. Dulu itu Rasulullah SAW ketika selesai melaksanakan sholat zuhur, beliau datang ke shop laki-laki, berjalan ke shopnya laki-laki. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha amarani an amurakum an tattaqullaha wa taqulu qaulan sadida. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada jamaah yang laki-laki, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku agar memerintahkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan mengatakan perkataan yang benar. Di shop yang laki-laki, jalan lagi ke shop yang ke perempuan. Ini dipraktekkan ya di sini, terus nanti saya jalan ke sana gitu, Pak, ke ibu-ibu. Ngatakan apa Rasulullah? Innallaha amarani wa amarakun an tattaqillaha wa taqulna qaulan sadida. Wahai para wanita, kata Rasulullah, aku diperintahkan kepada Allah untuk memerintahkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kalimat perkataan-perkataan yang benar. Sampai perhatian Rasulullah seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama apa? Qaulan sadida. Selalu berusaha mengucapkan kalimat yang benar, jujur gitu Pak ya. Nek kita jujur, kebalikannya, innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi ada kebalikannya. Nek kita jujur, akhirnya apa? Membawa kepada kebaikan. Nek kebaikan dikumpulkan, maka akan membawa ke dalam surga. Makanya tadi di ayat tadi kan, wa yusilakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yattaqillah faqad faza fauzan adzima. Kemenangan yang tinggi itu ketika kita melakukan mengucapkan kebenaran, kebaikan berkumpul pada diri kita, sehingga apa? Kata Allah kan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan keburukan. Maka kuncinya Bapak Ibu, nek kita merasa diri kita kurang, penuh dengan dosa, kuncinya satu, nek mau bersihkan, banyak melakukan kebaikan. Nanti kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa, perkataan yang baik, tidak apa istilah Jawa tuh ya, nesu apa? Oh, pokoknya perkataan anak muda sekarang ya. Oh, miso Pak De, benar itu. Misu gitu Pak ya. Saya kan orang Riau. Nek zaman sekarang itu kayaknya anak-anak sekarang ya, mungkin mas-mas juga ngerasa ya, nggak tahu di pondok perkataannya sekarang perkataan yang toksik Mas ya. Kita tuh mohon maaf Pak ya, di TK itu saya juga kaget itu, di TK kita anak TK PAUD itu udah kenal kalimat-kalimat mohon maaf Pak ya, mohon maaf, anjir lah, anjay lah gitu ya. Ini kan di pondok ada Mas? Ada ya mungkin ya teman-teman. Nanti Ustaz tolong dibuat mahkamah Ustaz. Dibuat mahkamah ya. Kita dulu soalnya di pondok ada mahkamah ini Pak, apa namanya, yang cakep, yang ngomong yang nggak beres itu dicatat, nanti 5 kali kena gundul, licin. Kita tuh di pondok dulu gitu Pak. Jadi perkataan yang baik. Jadi sama nek orang tua juga ngajarkan kepada anak, ibu-ibu nggih Bu, nek miso yang baik Bu ya. Ojo anake yang anak itu misalnya, oh memang dasar anak ini misalnya, jangan ya, itu doa Bu ya, doa. Jadi nek marah misu itu sambil doa Bu, oh anak bandel nanti besar jadi ulama gitu. Misunya jadi ada doanya kayak ya kan Pak. Jadi jangan misu sing buruk gitu Pak De ya, sing malah jadi keburukan doa untuk anak gitu ya. Nanti dipraktekkan ya Bu, Bapak juga ya, nek misu sama anak misu yang baik. Tapi memang zaman sekarang memang luar biasa bahasa-bahasanya Pak ya. Jadi ada bahasa-bahasa baru yang ternyata kalimatnya itu adalah perkataan yang kotor, ternyata maknanya tidak bagus. Maka yang kedua ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berkata yang baik. Dalilnya apa Bapak Ibu? Surat An-Nisa ayat 5. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama
warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Walaupun ini tentang ini Pak ya, tentang pengelolaan harta ya. Ayat ini menceritakan tentang pengelolaan harta, tapi kalimat akhirnya mengajarkan kepada kita untuk apa? Selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah gitu Pak. Maka sama ketika dengan kita dengan murid, misalnya teman-teman yang ngajar di pondok, sama kepada murid kita berusaha untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Begitupun di masyarakat, kita dengan masyarakat usahakan mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik. Nih anak-anak sekarang kan ya itu tadi Pak ya, manggil teman aja wis cacuk gitu ya. Kan ada namanya gitu loh Pak. Cuk gitu atau yang lain sebagainya. Itu menjadi catatan untuk kita agar nanti generasinya menjadi lebih baik. Maka dalilnya kita sudah tahu ya Pak, dalilnya kita sudah paham. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nek kita beriman kepada Allah, ngaku iman kepada Allah, maka berkata yang baik atau diam. Nek nggak bisa ngomongnya baik, meneng aja gitu Pak, meneng. Tapi kan orang itu ada yang nggak bisa menengan gitu Pak, pengennya ngobrolnya kembali ke yang awal tadi, berkata dengan yang benar-benar. Kemudian nek ngomong bukan ngomong-ngomong yang dusta, kemudian nek ngomong yang baik. Makanya orang itu kan sifatnya beda-beda, ada yang memang pendiam, ada yang memang banyak ngomong. Tapi nek memang sifat kita orangnya banyak ngomong, maka usahakan yang keluar dari lidah kita adalah lisan-lisan yang baik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah qaulan karima. Nah ini lebih khusus kepada orang tua nggih Bapak Ibu, lebih khusus kepada baktinya seorang anak kepada ibu, bapak ibunya, abah uminya gitu ya. Qaulan karima, perkataan yang mulia. Dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah, tutur katalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Kenapa kalimat karima ini ada? Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir, qaulan karima itu adalah dengan perkataan yang lemah lembut, tidak meninggikan suara, tidak uf itu Pak, suka ngomong gitu kalau sama orang tua, suka ngomong kepada orang tua. Nek ayat ini kan ditinjau secara kita pribadi, kami pribadi nggih Pak sebagai santri, ini mungkin hanya sekedar batas itu aja. Tapi nek di dunia psikologi ternyata Pak ya, nek mengucapkan itu yang kecil itu aja, yang itu aja, itu dapat membuat sakit hati orang tua. Maka nek ini dibahas oleh ahli psikologi, ini lebih dalam pembahasannya Pak. Ini karena yang bahas bukan psikologi Pak ya, staf Islamik. Jadi nek dibahas oleh ahli psikolog, insya Allah maknanya dalam. Maka kita hanya mengambil pelajaran saja. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan bertutur kata yang baik, lemah lembut kepada orang tua, kepada keduanya, serta berlaku sopan santunlah kepada keduanya dengan perasaan penuh hormat, hormat. Jadi jangan nek anaknya nanti Bapak Ibu di rumah suka ada Pak anaknya yang mungkin meninggikan suaranya, mungkin ada gitu Pak ya. Ya namanya anak-anak gitu Pak ya. Ada Bu ya. Kurung aja Bu itu Bu. Hafal nanti dalilnya deh Bu. Wa qul lahuma qaulan karima gitu Bu ya. Apa itu mak katanya makin kata. Jadi diusahakan bersabar gitu Pak, bersabar dan sambil diingatkan. Jadi ini khusus kalimat ini untuk anak-anak kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya kita sebagai anak, walaupun mungkin suatu saat kita menemukan di mana, apalagi ini kalau ada santri Pak, tadi kalau ada santri saya sampaikan, nek kita udah belajar apapun yang kita pelajari, suatu saat kok kita bersinggungan dengan kedua orang tua, walaupun orang tua kita mungkin salah pemahamannya, salah pemikirannya tentang suatu hal, dan kita mengetahui kebenarannya, maka jangan sampai kita meninggikan suara kita
terhadap suara orang tua kita. Maksudnya apa? Jangan sampai kita ngeyel, jangan sampai kita kok menyampaikannya dengan perkataan yang keras kepada orang tua. Walaupun kita benar, karena saya pernah ngalami dulu awal-awal di pondok ini Pak ya. Awal-awal belajar, bapak ayah saya itu nyampaikan hadis, masa ada beliau menyampaikan ke saya anjing Afrika itu loh Pak. Halal katanya. Saya naik kan suara saya waktu itu Pak ya, saya jadi belajar ternyata nggak boleh Pak, ternyata nggak boleh. Jadi orang tua sekarang juga sebenarnya ya saya kasihan kok ayah saya itu karena ngambil ilmu itu ilmu YouTube itu Pak, yang suara-suara YouTube orang ngomong itu kan sumbernya nggak jelas gitu loh. Jadi saya ngasih tahu itu, tapi waktu itu suara saya agak tinggi gitu ya, agak sedikit marah gitu ya. Tapi itu menjadi pengalaman untuk saya. Apapun yang disampaikan orang tua kita, walaupun itu salah, mungkin kalau ada teman-teman nanti disampaikan ke yang lainnya, ya kita usahakan menyampaikan dengan kalimat yang baik. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bapaknya itu kurang apa gitu Pak ya. Nah kita alhamdulillah masih sama-sama Islam. Nabi Ibrahim itu bapaknya adalah pembuat berhala, tapi Nabi Ibrahim menyampaikan kepada bapaknya, dia ingin mendoakan agar bapaknya mendapatkan petunjuk. Walaupun qadarullah belum terrealisasi, tapi Nabi Ibrahim menyampaikan kepada kita pelajaran. Walaupun bapaknya seperti itu, dia tetap menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, yang menyenangkan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keempat adalah qaulan layyina, perkataan yang lembut. Selanjutnya adalah perkataan yang lembut, mesti terusan yang dari pembahasan sebelumnya tentang karima, lembut, perkataan yang lembut. Qaulan layyina, dalilnya surat Toha, faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadakkaru au yakhsha. Bapak Ibu juga ini pelajaran untuk kita nggih Pak, di masyarakat ya. Misalnya simpelnya aja antara seorang ibu dan anak atau bapak dan anaknya, nek ngandani anaknya, ngandani dengan perkataan yang layyina, lembut nggih Pak. Bapak Ibu, perkataan yang lembut. Nek nggak bisa lembut, ya lembut lagi Pak ya. Tapi nek ya namanya kesabaran manusia terbatas Pak ya. Nek nggak bisa juga cari kayu yang agak lembut gitu Bu, pukulkan aja gitu ya. Tapi ini pelajaran untuk kita untuk selalu menyampaikan sesuatu itu dengan kalimat yang lembut. Ini kan dalilnya kan tentang Nabi Musa Harun kepada Fir'aun. Lihat Bapak Ibu, Fir'aun yang begitu bengisnya, yang begitu durhakanya, yang begitu jahatnya, Allah tetap memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menemuinya dan mengatakan kepadanya apa? Qaulan layyina la'allahu yatadakkaru au yakhsha. Mungkin dari perkataan yang lembut tadi hatinya bisa terbuka. Makanya kita jangan pilihkan Pak, sesuatu yang kecil nggih Pak. Kadang perkataan yang lembut yang mengenakan hati seseorang itu lebih membuka dirinya gitu dibandingkan dengan perkataan yang kasar. Nek santri itu makanya ya namanya kita dunia santri ya Pak. Biasanya kan ekstrim gitu Pak ya. Maksudnya buang sampah sedikit, wah itu ada ikopnya, hukumannya gitu Pak ya. Lumayan kasar itu. Dulu saya sampai pernah dijepit bambu gitu Pak. Kakinya di sini ya, dijepit. Kemudian dikasih kerikil ini di siku sela-sela dengkul gitu Pak. Terus disuruh jalan jongkok. Wah itu bagaimana sakitnya. Tapi jangan dipraktekkan di sini saja. Dulu guru saya marganya Nasution Simbolon, soalnya orang Batak gitu. Jadi lumayan tapi itu alhamdulillah membekas. Tapi terkadang sesuatu yang lembut itu bahkan lebih membekas, karena Allah menyampaikan apa harapannya dia akan takut, akan lembut, lunak hatinya. Kan banyak gitu nggih Pak, ibu-ibu marah gitu nggih Bu, marah uang belum turun, uang belanja Bu ya, tapi Pak dia nyampaikan dengan perkataan yang lembut, insya Allah lembut nanti artinya Pak ya, lembut nanti, lunak gitu ya. Jadi kalau nyampaikan kepada anak juga nyampaikan dengan kalimat-kalimat yang lembut, lemah lembut. Ada kisah nggih Pak, kisahnya Harun Ar-Rasyid Pak ya. Harun Ar-Rasyid itu pernah ada seseorang datang dan mengatakan, wahai Harun Ar-Rasyid, aku ingin menasihatimu dengan perkataan yang keras, dengan perkataan yang keras gitulah. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Uskut anta, kamu diam aja, karena Allah pernah mengutus seseorang yang lebih baik dariku dan tidak lebih baik darimu kepada seseorang yang lebih baik dariku. Siapa tadi? Antara Fir'aun dan Nabi Musa dan Harun. Tapi Allah tetap meminta kepada Nabi Musa dan Harun untuk mengatakan perkataan
yang baik, yang lemah lembut. Yang kelima Pak ya, tinggal dikit lagi ya. Qaulan baligha, perkataan yang membekas. Dalilnya An-Nisa juga Pak ya. Ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa idhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha. Sampaikan perkataan yang lemah lembut serta membekas. Saya punya guru Pak, saya punya ustadz itu, punya pengajar, orangnya senyum, kemudian ramah gitu Pak. Tapi nek ngomong nusuk gitu ya Pak ya. Ngomongnya nggak keras, ngomongnya nggak marah, nggak apa. Ngomongnya lemah lembut tapi membekas di hati gitu Pak ya. Ada guru saya seperti itu. Orangnya nggak tipikal yang marah-marah, enggak. Tapi nek sekali ngomong, wajahnya senyum ramah, tapi membekas di hati muridnya. Nah ini perkataan yang kelima ini sangat luar biasa kalau kita praktekkan, khusus untuk kita-kita yang ada di pondok ya, Ustaz-ustaz. Kemudian kita juga di bermasyarakat mungkin juga bisa mempraktekannya, mengingatkan tetangga. Mungkin ada tetangga kita yang kira-kira kurang elok gitu Pak ya, perlu dinasihati, maka nasihati dengan tadi lemah lembut dan gunakan perkataan, gunakan kalimat-kalimat yang mungkin bisa membekas di hatinya. Tapi ya kudu mikir Pak ya, maksudnya biasanya yang membekas apa? Kadang ada orang yang dibilangin kadang nggak membekas gitu Pak ya, maka malah makin menjadi gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, qadarullah masya Allah fa'ala. Kita coba aja, coba dibiasakan, insya Allah. Nah, namanya hidayah itu nggak semerta-merta sampai gitu Pak ya. Bahkan ada seseorang itu yang Rasulullah itu dalam berdakwah kan nggak serta-merta semuanya masuk Islam, tapi Rasulullah selalu menyampaikan perkataan jujur, perkataan yang benar, yang membekas. Akhirnya apa? Menjadi buah yang luar biasa. Yang keenam, lanjut ke enam aja nih Pak, biar nggak lamaan. Maisuro, qaulan maisuro. Usahakan nek ngucap itu Bapak Ibu, nek ngomong itu ngucapkan kalimat-kalimat yang menyenangkan. Ya di masyarakat contoh simpel nggih Bu. Contoh simpel nggih. Nek nanti kunjungan ada orang sakit, tetangga kita opnam misalnya di rumah sakit Banyu Anyar misalnya apa ya, misal gitu ya, sakit keras gitu ya. Nek kita ngunjungi qaulan maisuro, pakai qaulan yang menyenangkan. Ojo ngomongin Bu, oh dulu saudara saya kayak gini nih, ini 3 hari kayaknya, kalau saudara saya 3 hari udah lewat. Jangan gitu Bu, itu matakan semangatnya gitu. Masa ya ngunjungi orang sakit, oh dulu Pak di saya kayak gini, lilik saya kayak gini, tapi 3 hari wes sedo. Jangan gitu Bu ya, nyenangkan, yang nyenengke sing nyenengke gitu Bu. Oh nanti insya Allah nek obatnya diminum, ini ada saya bawakan madu, nanti insya Allah sembuh. Seperti itu, nyenengke gitu Pak ya. Sama nek santri juga Ustaz ya, nek kita santri itu biasanya apresiasi Pak. Nek dia jawab ya kita setidaknya mengucapkan barakallah, masya Allah. Ojo didiemi Ustaz ya. Udah jawab, santri itu nek jawab pertanyaan Ustadz itu kan tenaganya diusahakan itu Pak ya. Pertama takut salah, kedua takut ini benar atau salah, bingung dia. Tapi nek wis berucap ya walaupun mungkin kurang tepat jawabannya, tetap dikasih apresiasi, barakallahu fikum, masya Allah dan lain sebagainya. Agar apa? Menyenangkan hatinya. Yang terakhir, qaulan sakila. Ini yang terakhir Bapak Ibu, qaulan sakila. Selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang bermakna, berbobot, punya makna, bukan bukan perkataan-perkataan yang mubazir sia-sia. Al-Muzammil ayat 5, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Nah ini kan konteksnya Al-Quran, tapi di dalam pengambilan pembelajaran qaulan tsaqila kita ambil sebagai perkataan yang berbobot, yang berat. Maksudnya apa? Maknanya sangat mendalam gitu Pak. Ini di Solo ini, di Jawa Tengah ini yang saya temukan ya teman-teman, kita juga tahu Ustaz ya, ustadz-ustadz itu banyak yang ketika menyampaikan kalimat ceramah gitu atau saya itu qaulan sakila semua. Nek saya kan belum terlalu Pak ya, tapi nek kayak Ustadz Adidaya, Ustadz Salim Villa itu luar biasa nek ngomong, Ustadz Omar Mita itu nek ngomong semuanya qaulan sakila, yang berbobot, yang kita bisa ngambil makna di dalamnya, yang kita bisa ngambil pelajaran di dalamnya. Maka ini tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 7 perkataan yang kita, ya kalau nggak bisa 7-7-nya 1, 2 atau 3 gitu loh Pak ya. Pertama tadi apa? Qaulan sadida, perkataan yang benar. Kemudian qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Karima, mulia. Kemudian perkataan yang baligha,
yang mengena gitu ya, Bang, yang mengena. Kemudian perkataan yang keenam adalah maisuro, yang menyenangkan. Yang terakhir adalah qaulan sakila, selalu berkata atau bertutur kata dengan kalimat-kalimat yang penuh makna. Insyaallah kalau 7 ini kita amalkan, dengan kita selalu menjaga lisan kita dalam kebaikan, insya Allah ini akan menjaga amalan-amalan kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, khususnya bagi kami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.